instigator. Bola berbahaya dan wow, disambut di tiang kedua, gol pembuka bagi Garuda Muda yang langsung lepas landas. Anak-anak kita penuh percaya diri. Matthew Baker memberikan keunggulan yang sangat. Ya inilah Indonesia baru yang dimana kita punya tim sepak bola yang punya standar tinggi gitu. Tapi berpuas diri tidak. Targetnya apa ya? Menang lagi maunya. Luar biasa sangat dramatis. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia U17 vs Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Begini jalannya pertandingan. Langsung bikin keputusan. Gila sangat gak nyangka, Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Astaga, kabar buruk. Pemain keturunan 260 miliar gagal bela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Begini penjelasannya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Langsung bikin keputusan. Gila sangat gak nyangka, Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan penuh kebanggaan seusai pertandingan, menekankan bahwa kemenangan ini adalah buah kerja keras seluruh tim dan dukungan dari rakyat Indonesia. Dalam sesi konferensi pers setelah laga, Erick Thohir dengan senyuman lebar memuji penampilan impresif para pemain muda Indonesia. Kemenangan ini bukan hanya milik pemain, pelatih, atau PSSI. Ini adalah kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan dukungan dan doa kepada Timnas U17. Anak-anak kita bermain dengan hati, mereka menunjukkan semangat pantang menyerah dan kerja keras yang luar biasa, ungkapnya. Thohir juga memberikan apresiasi khusus kepada tim pelatih yang berhasil merancang strategi cemerlang untuk menghadapi kekuatan Kuwait, yang dikenal memiliki permainan fisik dan teknik yang solid. Kami semua tahu Kuwait bukan lawan yang mudah. Mereka memiliki kemampuan teknik yang bagus, namun saya sangat mengapresiasi bagaimana pelatih kita berhasil menerapkan strategi yang tepat. Para pemain mengikuti instruksi dengan baik, dan itu terlihat dari cara mereka menguasai pertandingan. Lanjut Thohir. Thohir menyoroti pentingnya efektivitas di lini depan sebagai kunci keberhasilan dalam pertandingan ini. Saya sangat senang melihat bagaimana anak-anak ini mampu memaksimalkan setiap peluang yang ada. Di level internasional, efisiensi dalam mencetak gol adalah segalanya, dan hari ini mereka membuktikan bahwa mereka bisa melakukan itu. Dalam kesempatan yang sama, Thohir juga berbicara tentang harapannya untuk masa depan sepak bola Indonesia, terutama di kategori usia muda. Menurutnya, kemenangan melawan Kuwait ini adalah bukti bahwa pembinaan sepak bola di level usia dini telah menunjukkan hasil positif, dan ia optimis akan masa depan Timnas Indonesia. Kita sedang berada di jalur yang benar. Pembinaan pemain muda yang konsisten dan terarah mulai menampakkan hasilnya. Kemenangan ini hanya awal dari perjalanan panjang yang harus kita tempuh. Tapi saya yakin, dengan dukungan penuh dari semua pihak, kita bisa terus membangun generasi sepak bola yang kuat dan kompetitif di tingkat Asia maupun dunia, jelasnya. Luar biasa sangat dramatis. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia U17 vs Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Begini jalannya pertandingan. Pertandingan di babak pertama Timnas U17 Indonesia vs Kuwait berlangsung ketat. Di awal laga, Timnas U17 Indonesia berinisiatif melakukan tekanan. Satu gol berhasil dicetak Matthew Baker pada menit ke-7, babak pertama laga Timnas U17 Indonesia versus Kuwait. Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0 atas Kuwait berkat gol sundulan Matthew Baker memanfaatkan umpan sepak pojok. Tidak berselang lama Timnas Kuwait hampir menyamakan kedudukan setelah tertinggal 0-1. Beruntung umpan tarik dari sayap kanan bisa diamankan kiper Indonesia. Pada menit 9-15 Timnas Indonesia yang dijuluki Garuda Muda terus ditekan oleh Kuwait yang mengenakan jersey biru-biru. Timnas Indonesia U17 banyak melakukan serangan dari sisi sebelah kiri yang ditempati oleh Muhammad Al-Ghazani.
Sementara itu, sektor kanan yang diisi Fabio Asca belum dimanfaatkan dengan baik. Kedua tim mendapat peluang untuk mencetak gol. Menit ke-20 Timnas Indonesia mendapat peluang besar menambah gol. Namun tendangan bebas Muhammad Zahabi Goli dari sisi kanan bisa ditangkap kiper Kuwait. Setelah itu giliran Kuwait yang mendapat kesempatan membuat gol, namun aksi kiper Dafa Al-Ghasemi bisa menyelamatkan gawang Indonesia. Menit 26 hingga 30 Timnas Indonesia mulai menguasai permainan. Tempo pertandingan juga berjalan lambat. Timnas Indonesia U17 mendapat peluang pada menit 30. Namun sepakan Nazriel Syahdan masih melambang tinggi dari gawang Kuwait. Hingga akhir laga babak pertama, skor akhir di babak pertama laga Timnas U17 Indonesia versus Kuwait adalah 1-0. Untuk skor akhir kalian bisa lihat di judul dan thumbnail video ini ya guys. Astaga, kabar buruk. Pemain keturunan 260 miliar gagal bela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Begini penjelasannya. Kabar buruk datang dari bek keturunan Indonesia yang bermain untuk Fenerbahce, Jayden Oosterwolde. Pemain yang memiliki nilai pasar mencapai 260 miliar rupiah ini dipastikan absen hingga tahun depan. Menyitat Sport Witness, Rabu, 23 Oktober 2024. Cedera serius pada ligamen lututnya terjadi saat pertandingan melawan Samsunspor yang berakhir imbang 2-2 akhir pekan lalu. Laporan dari media Turki, Sabah, menyebutkan bahwa bek berusia 23 tahun ini harus menepi selama kurang lebih 5 bulan setelah menjalani operasi lutut di Belanda. Situasi ini menjadi pukulan berat bagi Fenerbahce, khususnya di posisi bek kiri, yang sudah kehilangan Ferdi Kadıoğlu, yang hijrah ke Brighton and Hove Albion pada bursa transfer terakhir. Kolaborasi antara Kadıoğlu dan Dusan Tadić musim lalu membantu Fenerbahce meraih hasil gemilang. Meski akhirnya hanya terpaut 1 poin dari juara Super League. Kini, dengan absennya Oosterwolde, tim asal Turki tersebut dihadapkan pada tantangan besar, terutama jelang laga krusial melawan Manchester United di ajang Liga Eropa. Selain itu, peluang Jayden Oosterwolde untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat juga dipastikan pupus. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan incaran PSSI sejak beberapa tahun lalu, ketika dirinya bahkan masih berusia 19 tahun. Namun saat itu, Oosterwolde yang masih bermain untuk FC Twente secara tegas, menolak kemungkinan membela Timnas Indonesia. Dia sempat menekankan bahwa mimpinya adalah membela Timnas Belanda, sehingga tawaran dari PSSI dan Suriname dia tolak lewat agennya. Melalui agen saya sudah mengatakan bahwa saat ini saya tengah fokus untuk membela Timnas Belanda, kata Oosterwolde beberapa waktu lalu seperti dikutip dari ELF Football. Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbangan saya. Saya selalu bermimpi untuk Timnas Belanda dan saya sedang mengejarnya, tambahnya. Cedera Oosterwolde tentu menjadi kabar yang sangat disayangkan, baik bagi Fenerbahce maupun tim nasional Indonesia, yang mungkin masih menaruh harapan untuk merekrutnya. Sebagai informasi, Oosterwolde yang kini berusia 23 tahun, belum juga dilirik oleh Timnas Belanda. Situasi itu membuat bek sayap kiri dengan tinggi 1,89 meter itu mungkin saja mempertimbangkan untuk menerima tawaran Timnas Indonesia di masa mendatang. Sayangnya, dengan cedera ligamen yang belakangan membekapnya, Jayden Oosterwolde di atas kertas tidak mungkin memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat andai pun mau menjalani naturalisasi. Di sisi lain, sangat kurang ajar. Selebgram Bahrain, Noaimi, menyempatkan diri untuk mengolok-olok Timnas Indonesia sebelum bertolak ke Jakarta. Sosok yang sebelumnya menghina lagu Indonesia Raya, itu ternyata banyak pendukungnya. Hal itu dilakukan Noaimi lewat unggahan video yang mengajak followersnya untuk memprediksi pertandingan Real Madrid versus Borussia Dortmund di Liga Champions. Dalam unggahan video tersebut, dirinya tidak hanya menyematkan grafis Real Madrid dan Dortmund, tetapi juga gambar yang menunjukkan kekalahan 0-10 Timnas Indonesia dari Bahrain. Penggunaan gambar hasil laga Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 2012 silam jelas tidak berhubungan dengan apa yang dia bicarakan dalam video. Warganet Indonesia pun menyadari bahwa Noaimi memang sengaja mengolok-ngolok Timnas Indonesia setelah apa yang terjadi pada laga 10 Oktober lalu. Dalam video yang dia unggah, Noaimi terlihat sedang berada di sebuah bandara. Merujuk Instagram Stories-nya, selebgram Bahrain itu ternyata menunggu pesawat untuk terbang ke Indonesia. Unggahan videonya yang menghina Timnas Indonesia nyatanya mendapat dukungan dari banyak pengikutnya di Instagram
Beberapa dari mereka menertawakan kekalahan 0-10 timnas Indonesia dari Bahrain, yang kemudian direspons balik oleh warganet Indonesia. Nama Noaimi memang tengah jadi sorotan fans sepak bola Indonesia. Sebelum mengolok-olok kekalahan Garuda dari Bahrain pada 2012 silam, dia lebih dulu bikin marah fans karena menghina lagu Indonesia Raya. Tidak diketahui untuk urusan apa dia ke Jakarta, tetapi banyak yang menduga hal itu dilakukan demi mencari keburukan Indonesia.